Selamat pagi pemirsa, Liputan Mahasiswa kembali hadir menyapa Anda pada hari ini. Kami akan menghadirkan sejumlah kabar terbaru yang akan menemani Anda di sela-sela kegiatan. Di antaranya adalah kabar tentang pelaksanaan Pilkada serentak yang dilaksanakan pada Rabu 27 November 2024. Selain itu, kami juga akan menghadirkan sejumlah kabar lainnya terkait berbagai peristiwa yang terjadi di tanah air. Bersama saya, Indah Zulkarnain, inilah Liputan Mahasiswa selengkapnya. Kita ke kabar pertama pemirsa, pada hari ini Rabu 27 November 2024 sedang dilaksanakannya pemilihan kepala daerah serentak yang mana setiap warga negara Indonesia yang telah memenuhi syarat ikut memilih calon kepala daerah. Untuk itu, rekan saya Nur Fajriah Wulandari akan melaporkan langsung bagaimana situasi terkini di salah satu TPS yang ada di Kota Padang, Sumatera Barat. Wulan, silahkan laporannya. Selamat pagi pemirsa, saat ini saya sedang berada di salah satu TPS yaitu TPS 14 Kelurahan Air Tawar Barat, Kecamatan Padang Utara, tepatnya di Posyandu Lansia Mekarsari 2, yang dimana berlangsung pemungutan suara untuk pemilihan Gubernur Sumatera Barat dan Wali Kota Padang. Berikut laporannya. Pemungutan suara pemilihan Gubernur Sumatera Barat dan Wali Kota Padang berlangsung di salah satu TPS di Kelurahan Air Tawar Barat, yaitu TPS 14. Kesiapan pemilihan suara yang berlangsung di TPS 14 dapat dilihat dari lahan parkir yang disediakan cukup luas. TPS yang berlokasi di Posyandu Mekarsari 2 ini tampak terjaga privasinya. Pemilih melakukan pemilihan suara di ruangan khusus pemilih yang telah disediakan. Pemungutan suara yang berlangsung begitu antusias tidak membuat suasana menjadi ricuh, namun para pemilih terlihat sangat tertib. Sekian, saya Nur Fajriah Wulandari melaporkan langsung dari TPS 14 Air Tawar Barat. Kembali ke studio. Terima kasih laporannya Wulan. Kita beralih ke kabar selanjutnya. Pemirsa, mungkin sudah tidak asing lagi dengan istilah Car Free Day atau Hari Bebas Kendaraan Bermotor, khususnya bagi warga Kota Padang, Sumatera Barat. Kegiatan CFD ini dilaksanakan setiap hari Minggu di sepanjang kawasan Gor Haji Agus Salim. Bagi pemirsa yang ingin merasakan atau ikut CFD ini, rekan saya Radiatul Mardiah akan melaporkan langsung kepada Anda bagaimana pelaksanaan CFD di sepanjang kawasan Gor Haji Agus Salim, Kota Padang, Sumatera Barat. Radiatul, silakan laporannya. Terima kasih Indah. Baik pemirsa, saat ini saya sudah berada di kawasan Gor Haji Agus Salim, Kota Padang dalam rangka kegiatan Car Free Day. Setiap akhir pekan, kawasan Car Free Day di Gor Haji Agus Salim menjadi tempat yang ramai dikunjungi oleh masyarakat yang ingin menikmati udara segar sambil beraktivitas seperti berolahraga atau hanya sekedar berjalan santai saja. Selain suasana bebas polusi, salah satu daya tarik utama Car Free Day di Gor Haji Agus Salim, Kota Padang ini adalah menikmati berbagai jenis makanan yang menggugah selera. Berbagai jenis makanan mulai dari makanan tradisional hingga kekinian tersedia di Car Free Day ini. Berikut liputannya. Sejak pagi, masyarakat telah ramai memadati kawasan Gor untuk beraktivitas sambil menikmati berbagai jajanan khas. Beberapa jajanan tradisional seperti lapik bugih, onde-onde sepuluh, dan lopis atau kue lupis menjadi pilihan favorit yang banyak diminati. Tak ketinggalan, penyaram, salah satu makanan khas Minangkabau, juga tersedia dan dapat dengan mudah ditemui. Selain itu, ada juga jajanan kerak telur yang terkenal dengan rasa gurih dan pedasnya, serta talam durian yang lezat dengan kombinasi rasa manis dan harum durian yang khas. Beralih ke jajanan kekinian, seperti brownies dan cookies yang renyah, mochi yang kenyal hadir dalam berbagai varian rasa, mulai dari rasa coklat, matcha, hingga strawberry. Tak hanya itu, ada juga somtan Thailand dengan isian sayuran dan buah-buahan dengan rasa manis, asam, dan juga segar. Dengan adanya beragam pilihan jajanan ini, Car Free Day tak hanya menjadi ajang untuk berolahraga, tetapi juga menjadi momen untuk merayakan cita rasa kuliner yang beragam, baik tradisional maupun kekinian. Demikianlah laporan hari ini. Saya Radiatul Mardiah bersama dengan kru yang bertugas di lapangan, pamit undur diri. Saya kembalikan ke studio. Terima kasih Radiatul atas laporannya.
Pemirsa, menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru ini, harga sembako di pasaran masih belum mengalami kenaikan harga yang signifikan. Harga sembako di pasaran masih terjangkau dengan harga normal seperti hari-hari biasanya. Rekan saya, M. Fikri Al-Fateh akan melaporkan langsung terkait harga sembako di pasaran menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru ini. Berikut laporannya untuk Anda. Fateh, silakan laporannya. Baik, terima kasih Indah. Saat ini saya tengah berada di Pasar Raya, tepatnya di Blok 2. Saya tengah melaporkan di toko Antombur. Terpantau pada saat ini banyak pengunjung dari Pasar Raya yang tengah berbelanja. Nah, terpantau dari harga sembako yang telah kami lihat dan kami wawancarai, itu harga dari sembako ini cukup terbilang tidak ada kenaikan signifikan. Bahan pokok seperti cabai, bawang merah, dan bawang putih masih dengan harga yang standar di pasaran. Yang kenaikan palingan tomat sama bawang gitu, sisanya standar lah. Para pedagang juga mengungkapkan bahwa pembeli di pasaran juga masih cukup ramai. Namun, dapat dipastikan beberapa minggu ke depan kemungkinan besar harga bahan pangan seperti cabai, bawang, beras, dan lainnya akan mengalami kenaikan akibat adanya Natal dan Tahun Baru. Cabai ada kenaikan lonjakan? Enggak, harga cabai turun sekarang. Turun, Bang. Di harga berapa sekarang? Sekarang kalau Jawa 22, kalau cabai kangkung sekarang 24. Baik, terima kasih. Demikian dari saya Muhammad Fikri Al-Fateh serta kemudian bertugas di lapangan. Saya kembali ke studio. Terima kasih Fateh atas laporannya. Kita beralih ke berita selanjutnya. Pemirsa, kami akan membawa Anda ke salah satu ikon wisata religi yang ada di Kota Padang, Sumatera Barat, yaitu Masjid Al-Hakim Padang. Salah satu yang menjadi daya tarik masjid ini adalah karena bangunannya yang terletak tepat di tepi Pantai Padang dengan arsitektur yang sangat indah. Rekan saya, Nur Fajriah Wulandari, akan membawa Anda mengenal lebih dalam lagi tentang keberadaan Masjid Al-Hakim Padang ini. Ulan, silakan laporannya. Di Kota Padang tidak hanya dihuni oleh etnis Minang, tetapi juga etnis lainnya seperti etnis Tionghoa. Kehidupan bertoleransi ini sangat nyata adanya, seperti keanekaragaman budaya dan agama dari Kota Padang. Terbukti dari bangunan ibadah yang berseberangan, yaitu Masjid Al-Hakim dan Vihara Buddha Warman di Jalan Muara di sekitar Pantai Padang. Dua bangunan ini menjadi saksi toleransi antara umat Muslim dan umat Buddha. Masyarakat setempat mengatakan sudah terbiasa dengan perbedaan tersebut dan merasa keduanya juga cukup saling membantu. Nur Fajriah Wulandari, Liputan Mahasiswa, Padang, Sumatera Barat. Terima kasih Ulan atas laporannya. Pemirsa, di era saat ini, kafe menjadi salah satu tempat yang sangat ramai diminati oleh kalangan remaja hingga dewasa. Entah itu sekedar berbincang bersama sahabat, mengerjakan tugas sekolah maupun kantor, bahkan hangout bersama teman-teman menghabiskan waktu libur dan bersantai. Tidak heran hal demikian membuat para pengusaha berlomba-lomba membuka usaha kafe dengan berbagai trik marketing untuk menarik konsumen. Seperti halnya salah satu kafe yang terletak di salah satu universitas di Kota Padang ini, tepatnya di dekat kawasan Universitas Negeri Padang. Kafe ini menjadi tujuan bagi mahasiswa untuk menghabiskan waktu sore mereka. Rekan saya, M. Fikri Al-Fateh, akan membawa Anda ke salah satu kafe hits yang berlokasi di dekat kawasan UNP ini. Mungkin saja kafe ini bisa menjadi tujuan untuk menghabiskan waktu bersama teman Anda. Fateh, silakan laporannya. Halo pemirsa semua, kembali bersama saya Muhammad Fikri Al-Fateh. Saat ini saya tengah berada di Trinity Cafe. Untuk keseruannya lebih lanjut, mari ikut saya. Cafe Trinity yang beralamat di Gang Duri Jalan Samudra nomor 9 Air Tawar Barat Kota Padang menjadi salah satu tempat nongkrong kekinian yang banyak diminati oleh warga Padang dan sekitarnya, khususnya kalangan mahasiswa. Menu yang disajikan di Cafe Trinity juga tak kalah menarik loh.
Kafe ini menawarkan beragam minuman kekinian dan tersedia juga beberapa menu makanan utama hingga makanan ringan. Cafe Trimity menjadi tempat yang pas bagi mereka yang mencari suasana yang tenang untuk bersantai atau belajar. Selain itu, dengan harga yang terjangkau dan lokasi yang strategis, kafe ini semakin populer di kalangan anak muda yang ingin menikmati waktu luang mereka. Tak hanya sebagai tempat nongkrong, Cafe Trimity juga sering menjadi pilihan untuk berbagai pertemuan kecil, diskusi, atau bahkan acara komunitas. Berkat suasana yang nyaman dan dengan pilihan menu yang bervariasi, serta pelayanan yang ramah, kafe ini semakin menjadi destinasi favorit bagi mereka yang mencari pengalaman bersantai yang berbeda di Kota Padang. Terima kasih Fateh atas laporannya. Pemirsa, jika Anda adalah pecinta kuliner sejati, tidak ada salahnya menjelajahi wisata kuliner yang satu ini. Salah satu kuliner yang berlokasi di pusat kota Bukit Tinggi, tepatnya di kawasan Jam Gadang, yaitu Pisang Kapi. Rekan saya, Febiola, akan meliput secara langsung kuliner Pisang Kapi ini. Febi, silakan liputannya. Kawasan Jam Gadang hari ini terpantau cukup ramai pengunjung, walaupun hari ini bukan akhir pekan. Bahkan dapat kita lihat cuaca sangat mendung. Baik pemirsa, saat ini saya sudah berada di pusat kota Bukit Tinggi. Tepatnya, saya berada di tempat pedagang yang menjual pisang kapi, yaitu merupakan salah satu kuliner khas Bukit Tinggi. Pasti kalian penasaran kan bagaimana proses pembuatannya? Langsung saja, saya berkesempatan bertemu langsung dengan Ibu Ani selaku pedagang pisang kapi. Ibu Ani sudah lebih dari 30 tahun berdagang kuliner ini. Pisang kapi memiliki rasa yang sangat khas, berbeda dengan olahan pisang yang sering kita jumpai yang biasanya digoreng. Pisang kapi sendiri diolah dengan cara dipanggang terlebih dahulu, lalu dipipihkan menggunakan alat khusus. Pisang yang digunakan adalah pisang batu. Pisang disajikan dengan ditaburi sarikaya yang menambah cita rasa manis saat masuk ke dalam mulut. Pisang kapi yang telah ditaburi sarikaya dibungkus menggunakan daun pisang untuk menjaga cita rasanya. Harga untuk satu pisang kapi dibanderol seharga 8.000. Bagaimana? Tertarik untuk mencicipi pisang kapi Uniani? Silahkan langsung saja mampir. Tempatnya tepat berada di belakang pasar atas Bukit Tinggi. Di sana juga banyak menjajakan berbagai macam kuliner maupun aksesoris yang dapat Anda beli dan bawa pulang. Sekian laporan hari ini, saya Febiola Sanetri beserta juru kamera, pamit undur diri dan sampai jumpa. Terima kasih Febi atas laporannya. Pemirsa, di era digital seperti sekarang, perkembangan teknologi telah membawa perubahan besar dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk kebiasaan membaca. Minat baca masyarakat, terutama di kalangan generasi muda, terus menjadi perhatian utama. Kali ini, rekan saya, Febiola, akan melaporkan secara langsung dari salah satu toko buku yang terletak di Kota Padang, Sumatera Barat, tentang bagaimana minat baca masyarakat, terutama pelajar pada saat sekarang ini. Febi, silakan laporannya. Selamat siang pemirsa, saat ini saya sedang berada di tempat yang penuh cerita dan sejarah meskipun hanya dalam bentuk helaian-helaian kertas. Ya, saya sedang berada di Pasar Buku Loak. Surganya bagi para pecinta buku. Mari ikuti saya menjelajahi pasar ini lebih dalam lagi. Di sudut pasaraya yang mulai dipenuhi gemerlap toko modern, keberadaan Pasar Buku Loak masih menjadi saksi bisu perjalanan literasi yang panjang. Buku-buku dengan halaman yang mulai menguning dan aroma khas kertas tua tertata sederhana di lapak-lapak kecil. Mereka menawarkan berbagai macam buku bacaan dari komik, novel, majalah, hingga buku pelajaran. Namun, era digital telah mengubah pola konsumsi masyarakat terhadap buku. E-book dan platform digital kini menjadi pilihan utama, menawarkan kemudahan dan kepraktisan dalam satu genggaman. Dampaknya, Pasar Buku Loak semakin kehilangan pengunjung, terutama dari generasi muda yang lebih akrab dengan layar daripada lembaran kertas. Beberapa toko terlihat tutup dan tidak beroperasi lagi. Minat baca itu termasuk dalam untuk mencari ilmu. Ya kan? Bagi Anda yang gemar membaca atau sekedar ingin menjelajahi dunia literasi dari sudut yang berbeda, Pasar Buku Loak ini sangat tepat untuk Anda kunjungi.
Sekian laporan saya pada hari ini. Saya Febiola Sanetri pamit undur diri dan sampai jumpa. Terima kasih Feby atas laporannya. Berita berikutnya datang dari Organisasi Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Negeri Padang yang sedang melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat dalam bidang pendidikan di Jorong Palangkitangan, Nagari Koto Tinggi, Kecamatan Gunung Omeh, Kabupaten 50 Kota. Rekan saya M. Fikri Al-Fateh akan melaporkan secara langsung di lokasi tepatnya di SDN 11 Koto Tinggi bagaimana kegiatan pengabdian dan suasana pendidikan di daerah tersebut. Fateh, silakan laporannya. Oke, terima kasih Indah. Kembali bersama saya Muhammad Fikri Al-Fateh. Saat ini saya tengah berada di SD Negeri 11 Koto Tinggi. Di belakang saya ini terdapat beberapa anak-anak yang berada di SD Negeri 11 Koto Tinggi serta para mahasiswa yang melakukan pengabdian. Nah, untuk informasi lebih lanjutnya, mari ikuti saya. Kementerian Sosial Masyarakat BEM-KMNP mengadakan kegiatan ekspedisi Kampus Kuning. Pada kali ini, kegiatan Eks Kami Mengajar. Eks Kami Mengajar merupakan sebuah proker yang diinisiasi untuk dunia pendidikan di daerah 3T, terdepan, terpencil, dan tertinggal. Pada tahun ini, Eks Kami Mengajar diadakan di SD Negeri 11 Koto Tinggi, Jorong Palangkitangan, Nagari Koto Tinggi, Kecamatan Gunung Omeh, Kabupaten 50 Kota, dengan diikuti oleh siswa sekolah dasar sebanyak 45 orang. Kegiatan diadakan berupa perilaku hidup sehat dan bersih, sosialisasi sampah, dan masih banyak kegiatan menyenangkan lainnya. Kegiatan ini dilaksanakan selama 3 hari berturut-turut, yang dilaksanakan pada Senin sampai Rabu 2-4 Desember 2024. Organik atau sampah-sampah yang bisa terurai cepat. Contohnya, apa contohnya? Kami dari Ekspedisi Kampus Kuning, batch 3 itu sedang berada di Jorong Palangkitangan, Kabupaten 50 Kota, yaitu di Kecamatan Gunung Omeh. Bagaimana kegiatan dari Ekspedisi Kampus Kuning bidang pendidikan? Oke, untuk bidang pendidikan itu kebetulan di Jorong Palangkitangan ini terdapat satu SD dan itu hanya ada sekolah dasar untuk pendidikan di sini. Dan untuk SMP, SMA itu berada di luar Jorong ini. Jadi untuk pendidikan di sini hanya cuma SD dan sekitar 45 siswa yang berada di sini, tidak banyak-banyak. Bagaimana bentuk pendidikan di SD Negeri 11 Koto Tinggi? Oke, baik. Sebelum itu kami juga dari panitia sudah melakukan wawancara kepada guru di sini. Nah, guru di sini juga menyebutkan bahwasanya fenomena yang terjadi itu sama seperti di perkotaan, kurangnya literasi dan numerasi pada anak-anak di sini. Walaupun di sini kurang untuk gadget ataupun game online lainnya, tapi di sini karena emang dari lingkungan keluarga itu kan orang tuanya bekerja dari pagi sampai sore. Jadi untuk anak-anak itu pure mendapatkan pendidikan hanya di sekolah. Di luar itu anak-anak hanya bermain saja setelah pulang sekolah. Tidak ada kilas balik lagi di rumah. Demikian yang dapat saya laporkan. Saya Muhammad Fikri Al-Fateh serta kru yang bertugas di lapangan. Saya kembalikan ke studio. Terima kasih Fateh atas laporannya. Pemirsa, laporan tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada pagi hari ini. Saya Indah Zulkarnain, mewakili seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.